Pada zaman dahulu, di Kalimantan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh Maharaja Sukamara. Sewaktu masih memimpin, Maharaja Sukamara membuat wasiat bahwa kelak cucunya yang bernama Pangeran Samudra akan menggantikan dirinya sebagai raja dari kerajaan Daha. Ketika Maharaja Sukamara wafat, justru Pangeran Mangkubumi yang mengambil alih kekuasaan di kerajaan Daha. Kekuasaan Pangeran Mangkubumi tidak bertahan lama. Lalu, Pangeran Tumenggung mengambil alih kekuasaan sebagai raja di kerajaan Daha. Pangeran Mangkubumi, engkau telah melanggar wasiat Maharaja Sukamara tentang siapa yang seharusnya diangkat menjadi seorang raja. Maka dari itu, aku dan prajuritku akan merebut kekuasaan kerajaan Daha. Hahaha. Kerajaan Daha merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang terus dilanda pertengkaran, merebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tiada kunjung berakhir mengakibatkan banyak rakyat Daha hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Lalu, ketika perebutan kekuasaan terjadi, di manakah Pangeran Samudra, pewaris tahta dan kerajaan Daha? Kehidupan di istana Daha tidak aman bagi Pangeran Samudra. Perebutan kekuasaan yang terjadi terus-menerus mengancam jiwa Pangeran Samudra. Pangeran Samudra akhirnya memilih mengasingkan diri di dekat muara Sungai Barito. Di sepanjang aliran Sungai Barito, terdapat kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret, mengikuti aliran sungai hingga ke muara. Kampung-kampung tersebut meliputi Baladean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, dan Banjar. Di antara kampung-kampung tersebut, Kampung Banjar memiliki lokasi yang strategis, karena letaknya di muara yang merupakan pertemuan dari 5 aliran sungai. Kampung Banjar kemudian berkembang menjadi bandar besar. Kapal-kapal dagang datang dari berbagai kerajaan jauh. Saat itu, Kampung Banjar berada di kekuasaan patih yang bernama Patih Masih. Sehingga, Kampung Banjar kemudian dikenal sebagai Banjarmasih. Patih Masih kemudian mengetahui bahwa Pangeran Samudra berada di wilayahnya. Patih Masih kemudian mengadakan perundingan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Perundingan itu mencapai kesepakatan untuk mengangkat Pangeran Samudra menjadi seorang raja. Pangeran Samudra sekarang sedang berada di wilayah kita. Saya berencana untuk mengangkat Pangeran Samudra sebagai raja, sebagaimana wasiat Maharaja Sukarama. Bagaimana menurut kalian? Jika itu memang merupakan wasiat dari Maharaja Sukarama, saya juga setuju. Atas permintaan Patih Masih dan 4 patih lainnya, Pangeran Samudra akhirnya bersedia menjadi raja di Banjarmasih. Dengan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja, maka Banjarmasih sebagai ibu kota kerajaan semakin berkembang pesat. Perkembangan berkembang semakin ramai. Perkembangan Banjarmasih dan naiknya Pangeran Samudra membuat posisi kerajaan Daha semakin terdesak. Pangeran Tumenggung segera memimpin pasukannya untuk menyerbu Banjarmasih. Perang terjadi di Sungai Barito maupun di daratan. Perperangan tersebut membuat korban berjatuhan dengan jumlah besar dari kedua belah pihak. Ananda Pangeran Samudra, kita telah kehilangan banyak prajurit. Kita harus meminta bantuan dengan Kesultanan Demak di Jawa. Jika tidak mendapat bantuan, hamba khawatir bandar besar ini akan jatuh ke tangan Pangeran Tumenggung. Baiklah, usulan Patih Masih sangatlah tepat. Kita membutuhkan pasukan dari Jawa. Karena itu, Patih Balit, saya utus untuk segera berangkat ke Demak menemui Sultan Trenggono. Ketika itu, Kesultanan Demak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Trenggono. Patih Balit, sampaikan kepada Pangeran Samudra permintaan bantuan pasukan bisa kami penuhi. Dengan satu syarat, Raja dan seluruh rakyat Banjarmasih bersedia untuk memeluk agama Islam sebagaimana Sultan dan rakyat di Kesultanan Demak. Pangeran Samudra menyetujui syarat yang diajukan oleh Sultan Trenggono. Pasukan bantuan dari Demak yang berjumlah 1.000 orang segera bergabung dan bersiap menyerbu pusat kerajaan Daha. Pasukan Banjarmasin dan Demak berhasil mengepung istana kerajaan Daha.
korban berjatuhan di pihak pasukan kerajaan Daha. Namun, Pangeran Temenggung bersikeras untuk tidak ingin menyerah. Yang mulia Pangeran Temenggung, korban dari pihak prajurit kita semakin banyak. Saya sarankan agar pangeran melakukan perang tanding dengan Pangeran Samudra. Siapa yang kalah, maka ia harus tunduk kepada yang menang. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah semakin banyaknya korban. Usul Patih Arya Trenggana diterima oleh Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Mereka berdua siap untuk melakukan duel penentuan. Ketika duel hampir berlangsung, tiba-tiba Pangeran Samudra membuang pedangnya. Pangeran Temenggung, bagaimanapun, engkau adalah pamanku. Bagaimana mungkin aku tega membunuh paman yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri? Aku sudah membuang pedangku. Silakan, paman membunuhku. Ananda Pangeran Samudra, maafkanlah pamanmu ini. Selama ini, paman hanya mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa, hingga mengakibatkan rakyat banyak yang menjadi korban. Maafkanlah pamanmu ini, nak. Pangeran Tumenggung akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kemudian menyatukan Daha dan Banjarmasih menjadi satu. Namun, ibu kota kerajaan tetap berada di Banjarmasih. Peristiwa kemenangan Banjarmasih ini terjadi pada tanggal 24 September 1526. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin. Setelah beragama Islam, Pangeran Samudra mengubah namanya menjadi Sultan Suryansyah. Beliau dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Sedangkan perubahan nama dari Banjarmasih menjadi Banjarmasin disebabkan setiap musim kemarau air di sumur-sumur menjadi asin. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Banjarmasih disebut dengan Banjarmasin hingga sekarang.